Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Maria Angelina Irawati, pamong belajar dari UPTD SPNF SKB Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sama seperti SPNF SKB lain di Indonesia, warga belajar kami pada program pendidikan kesetaraan berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki banyak perbedaan seperti usia, status sosial ekonomi, dan status pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi perbedaan tujuan belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi strategi yang tepat untuk dapat mengakomodir segala keberagaman ini. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya laksanakan pada mata pelajaran keterampilan merajut dengan memanfaatkan aplikasi Flipbook Heyzen, YouTube, dan Canva. Strategi yang akan saya gunakan adalah diferensiasi konten pada media dan sumber belajar, diferensiasi proses dengan pengelompokan berdasarkan gaya belajar atau kemampuan dasar, dan diferensiasi produk berupa perbedaan bunga yang akan dihasilkan. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaannya. Pada tahap awal, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dan tingkat pemahaman. Saya menyusun kuesioner, mengunggahnya ke situs quesio.id, kemudian meminta warga belajar untuk mengisinya. Berdasarkan hasil diagnosa kebutuhan belajar, saya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran dan modul online sebagai media pembelajaran audiovisual. Pertama, saya membuat video tutorial tentang pengetahuan dasar merajut dan karya keterampilan merajut tingkat pemula, kemudian mengunggahnya ke YouTube. Kemudian, saya membuat draft modul dengan aplikasi Canva. Aplikasi ini menyediakan banyak gambar dan bentuk menarik yang dapat menciptakan belajar yang menyenangkan. Untuk bunga rajut, saya juga menyertakan tutorial tertulis yang bisa menjadi alternatif sumber belajar. Selanjutnya, saya mengkombinasikan video tutorial pada YouTube dan draft modul pada Canva dengan aplikasi Flipbook Heyzen. Kombinasi ini menghasilkan modul online yang dapat dibuka kapan saja dan di mana saja, yang selain berguna bagi warga belajar dengan gaya belajar visual, juga berguna bagi warga belajar program mandiri yang mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Setelah tahap persiapan saya rasa cukup, proses pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan. Pembelajaran dibuka dengan salam, doa, dan presensi, kemudian dilanjutkan dengan goal setting dan penentuan output bersama warga belajar. Goals atau tujuan yang disepakati bersama adalah mempelajari dan menghasilkan karya rajutan sesuai kemampuan tingkat pemula dan tingkat menengah. Sedangkan untuk output, warga belajar dapat memilih mengumpulkan bunga lavender, bunga hydrangea, atau bunga anggrek. Selanjutnya, saya menjelaskan garis besar materi. Kemudian warga belajar dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dan gaya belajarnya. Untuk warga belajar dengan gaya belajar visual, saya mengarahkan mereka untuk belajar melalui modul audiovisual yang telah saya sediakan. Sedangkan untuk warga belajar dengan gaya belajar auditori, saya sebagai instruktur melakukan pendampingan langsung, memberikan contoh benda konkret hasil rajutan, juga memberikan mereka tutor sebaya. Pendampingan dan perhatian khusus juga saya berikan kepada warga belajar dengan kemampuan dasar yang masih rendah. Selanjutnya, warga belajar diarahkan untuk bekerja sama, menghasilkan bunga rajut yang bernilai jual. Tiap kelompok merajut bunga berbeda yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anggota kelompok. Warga belajar yang telah cukup mahir merajut bunga anggrek, sedangkan yang belum cukup mahir merajut bunga lavender dan bunga hydrangea dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah.
Pada akhir pembelajaran, warga belajar mengumpulkan hasil karya rajutan dan melakukan penilaian terhadap hasil karya mereka secara bersama-sama. Sebagai bahan evaluasi, saya meminta warga belajar untuk mengisi refleksi terkait proses pembelajaran yang telah mereka jalani pada Google Form yang telah saya siapkan. Semua masukan ini akan berguna bagi saya untuk perbaikan desain dan proses pembelajaran selanjutnya. Saya senang dengan pembelajaran baru saja ini karena ibu guru kami kasih lewat video untuk kami belajar sendiri. Saya tidak terlalu suka kalau saya diawasi terus saat saya bekerja. Kalau saya senang karena ibu bagikan kami kelompok yang video duduk sendiri supaya kami bisa fokus dan tidak merasa terganggu. Demikianlah keseluruhan rangkaian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Semoga saya bisa terus mengembangkan diri sebagai pamong belajar dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan nonformal. Terima kasih.